Oke guys ya, sekarang kita bahas soal nomor 31. Di sini katanya abang membeli 2 buah buku dan sebuah pensil dengan harga 5.000. Sedangkan adik membeli 3 buah buku dan 4 buah pensil dengan harga 10.500. Maka berapakah harga sebuah pensil? Oke, gampang teman-teman ya, ini mah tinggal dieliminasi aja kayak biasa. Di sini dibikin pemisahan, X itu buku, yaitu pensil. Yang pertama tadi abang katanya membeli 2 buku, berarti 2X gitu kan, ditambah sebuah pensil, berarti Y sama dengan 5.000 atau 5 lah ya biar gampang. Kemudian adik membeli 3 buku, 3X berarti ditambah 4 pensil, harganya 10.510,5. Yang ditanya berapa harga sebuah pensil, atau berapa harga Y-nya. Oke, karena yang dicari Y-nya teman-teman, ya udah langsung ya, lebih gampang kita akan eliminasi si X-nya. Gimana caranya? Ya udah tinggal di kali silang aja ya, biar sama jumlah X-nya, biar gampang, biar bisa dieliminasi. 2X, 3X berarti yang atas tinggal kalian 3, yang bawah kita kaliin 2 ya guys ya. Berarti ini kali 3 semuanya dari ujung ke ujung ya, berarti 6X ditambah Y kali 3, 3Y tambah dengan 5 kali 3, 15. Yang bawah dikali 2 jadinya 6X ditambah 12Y 8Y sama dengan 21 ya berarti ya, 21. Eliminasi itu dikurangi ya teman-teman ya. Tinggal coret 6 kurang 6X habis, 3Y kurang 18Y berarti minus 15Y ya dong. Sama dengan 15 kurang 21 itu minus apa tuh? 6 ya, minus 6. Minus 5. 8 ya, ini aku 18 sih, 8 ya, sorry ya, minus 5Y berarti minus 5Y sama dengan minus 6, berarti Y ini minusnya dihilangin lah ya, atau dihilangin jadinya 5Y sama dengan 6 gitu ya. Dikali minus 1 semuanya kiri kanan. Y sama dengan 6 dibagi 5. 6 bagi 5 itu yaitu 1,2 atau 1.200. Berarti harga satu pensil yaitu 1.200. Maka opsinya itu yang A ya guys ya. Oke, lanjut lagi ya guys ya, nomor 32. Jadi narasinya, jika hari ini hujan ayah akan pergi ke kantor dengan mobil. Jika hari ini tidak hujan, peluang ayah pergi ke kantor dengan mobil adalah 1/3. Bila peluang hari ini hujan adalah 1/2, maka peluang ayah akan pergi dengan mobil itu berapa ya? Oke, berarti rumusannya gini teman-teman ya. Kita bikin kalau hujan maka ayah kan naik mobil. Setelah kalau tidak hujan, kemungkinan 1/3 ayah akan naik mobil. Tapi di sini katanya bila kemungkinan hujan itu 1/2, maka berapa kemungkinan ayah akan bawa mobil. Oke, udah teman-teman, gampang ya. Berarti kan kalau hujan dia naik mobil, kalau nggak hujan 1/3 naik mobil. Nah, diibaratkan hujan itu 1/2. Artinya 1/2 yang pertama ini kan hujan ya, jadi 1/2 itu sama dengan mobil gitu kan ya. Karena yang tidak hujan, kalau hujannya setengah berarti nggak hujan ya, kemungkinannya setengah juga gitu kan. Yang setengah juga itu tinggal kalian kali sama probabilitas dia naik mobil, itu 1/3. Maka kita dapat kemungkinan tidak hujan ayah akan bawa mobil yaitu 1/6. Oke, kemudian katanya kalau probabilitas hari itu hujannya 1/2, tinggal ditambahin aja ya guys ya. Berarti tinggal 1/6 ditambahin sama 1/2 gitu. Ambil KPK-nya 62 6 berarti ya. 6 berarti 6 bagi 6 1 kali 1 1 ya dong, ditambah 6 bagi 2 3 kali 1 3. Berarti dapat 4/6. 4/6 itu sama aja kayak 2/3 kemungkinannya. Maka jawabannya yang tepatnya C. Oke, kita lanjut ke nomor 33 teman-teman. Nih ada soal teks ya tentang manajer dan manajer perempuan dan manajer laki-laki tiap tahun itu berubah-ubah ya. Teman-teman bisa baca di sini. Intinya kesimpulannya, jika pada tahun 2017 terdapat 600 manajer perempuan, berapakah total manajer pada tahun 2017? Oke, berarti jelas di sini teman-teman ya. Perempuan di tahun 2017 ada 600. Yang ditanya totalnya berapa dari semua manajernya, berarti berapa manajer perempuan, berapa manajer laki-laki dari total semuanya. Oke, di teksnya di sini udah dijelasin ya bahwa pada tahun 2017 sebanyak 26,63% perempuan menjabat sebagai manajer. Artinya kalau yang ditanya total dari semua manajernya teman-teman, ya udah kan kalau biasanya kita mau nyari berapa nilainya itu tinggal dikali aja kan, berarti persentasenya sini ya. Persentasenya 26,63% ya dong. 26,63% tuh per 100 gitu kan. Dikali total manajernya ada berapa. Total manajernya berapa baru dapat hasilnya. Tapi di sini udah ada hasilnya, yaitu kalau ada 600 manajer perempuan berarti udah ada hasilnya itu 600. Yang ditanya baru sih totalnya di sini teman-teman gitu kan ya. Oke, berarti ini kan kalau kita tulis sama aja kayak
Ini bisa 26,63 ya, dikali total per 100 gitu dong, sama dengan 600. Ini mah tinggal dikali silang aja sebenarnya guys ya. Berarti 26,63 dikali total dengan 600 kali 100, tinggal tambahin nolnya 2, berarti 60.000 ya. Maka totalnya sama dengan 60.000, yang benar terus ini 60.000 dibagi 26,63, udah gitu. Kalau teman-teman hitung nih nanti hasilnya itu sekitar 2.253, sekian. Oke, sip. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke guys ya, lanjut lagi nomor 34 yang agak panjang nih ya. Katanya jumlah uang Upin dan Ipin adalah 100 ringgit, sedangkan jumlah uang Mail dan Fizi adalah 110 ringgit. Selain itu, Mail memiliki uang 2 kali lebih banyak dari uang Upin, namun Fizi memiliki uang setengah dari uang Upin. Berikutnya jumlah uang Jarit dan Susanti dengan jumlah sama dengan jumlah uang Fizi dan Upin. Jika uang Jarit lebih kecil dari Susanti dan uang mereka bernilai bulat, maka uang terbesar yang mungkin dimiliki Jarit adalah berapa banyak? Oke teman-teman, dari pernyataan yang tadi ya ada banyak ya, bisa kita bikin rumusannya tadi. Yang pertama, Upin sama Ipin uangnya ditambahin yaitu 100 ringgit. Mail dan Fizi uangnya totalnya 110, jadi gini ya, M tambah F 110. Mail uangnya 2 kali uang Upin, berarti M sama dengan 2U. Fizi uangnya setengah dari uang Ipin, berarti F sama dengan setengah I. Kemudian Jarjit dan Susanti uangnya ditambahin, maka hasilnya akan sama dengan uang Fizi ditambah Ipin. Jika uang Jarjit lebih kecil dari Susanti, maka uang Jarjit itu paling besar kemungkinannya berapa? Oke. Berarti di sini kita udah punya berapa persamaan ya? Ada persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 persamaan. Di sini udah jelas nih persamaan 3 dan 4, dia udah ngejelasin nilai M sama F teman-teman ya. Berarti kita bisa masukin nilai M jadi 2U, nilai F jadi setengah I. Dimasukin kemana? Ya ini persamaan 2 yang ada M sama F-nya juga kebetulan. Berarti kalau kita masukin teman-teman ya, berarti M tambah F, yang itu terus ulang deh ya. M tambah F itu kan sama dengan 110 gitu kan ya. Nah M-nya udah ada nih, yaitu persamaan 3, yaitu 2U, tinggal dimasukin. Berarti M-nya kita ganti jadi 2U. M-nya tuh kita ganti jadi 2U. Ditambah F juga udah ada ya, setengah I, tinggal masukin setengah I. Sama dengan 110 gitu kan. Oke, ini udah gak bisa diapa-apain lagi. Maka ini kita dapat persamaan yang ke 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, persamaan baru yang ke 6. Ada U, ada I. Seperti sama persamaan yang ke 1. Berarti bisa kita bandingin nih sama persamaan yang pertama nih, yaitu yang U ditambah I sama dengan 100. Oke, seperti biasa teman-teman ya, ini tinggal dieliminasi aja nih. Eliminasi tinggal dikurangi ya, tapi disamain dulu antara U sama I-nya. Biar gampang, ini U aja ya buat disamain ya. Berarti U-nya 2, atas 2, bawah 1 ya. Tinggal disilangin aja kayak tadi. Berarti I-nya kali 1 yang atas, yang atas kali 1, yang bawah kali 2 gitu ya. Oke, kalau kali 1 teman-teman di bawah aja ya. Berarti ini nggak muat nih. Berarti langsung aja salin karena cuma dikali 1. Berarti setengah I sama dengan 110. Yang bawah kali 2 ada tuh sama ya. Berarti kali 2, 2U, 2I gitu ya. Sama dengan 100 kali 2, 200. Oke, ini masih dikurangin teman-teman. Habis. Setengah kurang 2. Setengah kurang 2. 2 kurang setengah, 1 setengah ya. Jadi minus 1 setengah ya dong. Minus 1,5 ya dong. I ya. I sama dengan 110 kurang 200 ya. Berarti minus 90 ya dong. Berarti kali min 1 ya, berarti hilang minusnya teman-teman ya, jadi 1,5 I doang sama dengan 90. Berarti dapat I nya nih, berarti I sama dengan 90 dibagi 1,5, yaitu berapa tuh? 60 ya, berarti 60 dapat dari duit si I, yaitu 60 nih ternyata. Kemudian berarti duit I udah dapat, duit U juga udah dapat nih, bisa kita cari, yaitu U tambah I itu kan ya. U tambah I sama dengan 100 kan. Kan I-nya udah ada ya. Berarti U sama dengan I-nya pindah terus ke sini, yaitu 100 dikurang I-nya 60 ya. 60. Berarti U duitnya itu 40. Udah dapet nih guys ya. Kemudian bisa nyari duit si M. Berarti M itu duitnya kan 2U tuh ya. M sama dengan 2U. Berarti M sama dengan 2 dikali U tadi 40 ya. 40 berarti sama dengan 80. Dapat duit M. Duit F si Fizi juga bisa kita dapetin nih guys ya. F itu kan tadi persamaannya yang itu ya. F sama dengan setengah I itu. Berarti F sama dengan setengah kali I. Berarti sama dengan setengah dikali I itu tadi ini ya. 60. 60 bagi 2 yaitu 30. Dapat F nya juga. Nah kemudian yang ditanya di soal,
J ditambah S itu sama dengan F ditambah I. J tambah S sama dengan F ditambah I. Ya dong, berarti J tambah S sama dengan F itu tadi ini 30. Ipin ya. Ipin itu 60 ya guys ya, 60. Iya. Ipin 60, 30 bener ya. F itu kan setengah I tadi kan, bener ya. F itu setengah dari I. Ya benar. Berarti ya udah. Jadi tambah S sama dengan 30 tambah 60 yaitu 90. Oke, berarti benar ya, Ipin 90 bagi 1,5 60 kan ya? 60, iya benar 60. 1,5 ya, oke. U 100, U dapat 40, Mail 80, berarti Fizi setengah dari 60 yaitu 30. Oke ya. Berarti teman-teman ini udah dapat nih kemungkinan uang Jarjit dan Susanti itu kan F tambah I, benar ya tadi ya? Coba ya guys ya, tuh salah nih. Jika uang Jarjit berikutnya uang Jarjit sama dengan jumlah uang Fizi tambah Upin. Upin guys, salah guys, gimana dah? Berarti bukan Ipin tapi Upin pertama nih, berarti F tambah U di sini ya. Aduh salah, sorry guys. Udah nih kita gantilah F tambah U. Sini berarti 30 tambah 40 harusnya ya. Oh iya 70 berarti guys ya. Oke, sorry ya. Jadi duit Jarjit sama Susanti itu 70. Tadi syaratnya kalau duit Jarjitnya lebih sedikit dari duit Susanti, maka duit Jarjit paling gede berapa? Ya udah. Ini kan duit Jarjit sama Susanti digabungin 70. Ya dong. Kalau kita bagi rata aja antara Jarjit sama Susanti dari 70.000, kita bagi rata ya dapat 35 ya dong, dapat 70 kan? Tapi dia pengen di soal Jarjitnya harus lebih kecil dari Susanti. Artinya Susanti harus lebih besar. Ya udah, caranya gimana paling cepat buat nentuin terbesarnya Jarjit tapi dia lebih kecil? Ya tinggalkan kurangin aja 1 minimal. Ini kalian kurangin 1 jadi 34 ya enggak? Yang Susanti kalian tambahin 1 jadinya 36. Gimana sih 34 nih sesuatu. Nah, ini 36 ya kan? 34 36 tambahin 70. Udah, ya berarti kemungkinan Jarjit paling besar duitnya pasti 34 gitu. Maka di sini jawabannya yang B guys ya. Oke guys ya, kita lanjut lagi di nomor 35 nih. Jadi sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan 2 anaknya, Hasan Hussein. Usia ayah dan ibu 64 dan 63. Tahun 2003 usia Hussein 7 tahun lebih muda dari usia Hasan. Sedangkan jumlah usia mereka pada 2009 adalah 43 tahun. Pada tahun 2020 usia Hussein itu berapa? Oke guys ya, kalau kita bikin persamaannya jadinya begini ya. Pada tahun 2003 kita ibaratkan usia Hasan itu X, usia Hussein itu Y. Nah katanya usia Hasan itu 7 tahun lebih muda daripada Hussein. Berarti X sama dengan Y dikurang 7 gitu kan ya. Karena usianya lebih muda 7 tahun daripada Hussein. Kemudian di tahun 2009 kalau umur mereka ditambahin umurnya jadi 43. Nah persamaannya jadi gini nih. 2009 berarti kan di 2003 umur Hasan kan X. Iya gak? Di 2009 kan umurnya nambah berapa tahun dari 2003 ke 2009 ya nambah 6 tahun, berarti X tambah 6, Husain nambah ke umurnya, ya nambah kan, 6 tahun juga sama kan, bertambah 6 tahun umurnya, berarti ketika X tambah 6 ditambah Y ditambah 6 sama dengan 43 nih, berarti bisa kita bikin X tambah Y gitu kan, ditambah 6 tambah 6 nih, 12 sama dengan 43, berarti bisa aja kita X tambah Y, 12 pindah terus ke sini kan ya, sama dengan 43 dikurang 12. X ditambah Y itu hasilnya 31 ya guys ya. Oke, ini dapat persamaannya nih. Nah, kita udah punya persamaan X ditambah Y itu sama dengan 31. Sementara kita udah punya nih X itu sama dengan Y dikurangi 7 gitu kan. Ya udah bisa kita cari. Tinggal substitusi aja X yang di sini nih. X-nya kita ganti jadi Y dikurang 7 ditambah Y sama dengan 31. Berarti minus 7 pindah ke sana, Y tambah Y itu kan 2Y gitu ya. Sama dengan 31 minus 7 pindah jadinya plus 7. Berarti 2Y sama dengan 38. Maka Y sama dengan 38 dibagi 2. Maka Y-nya sama dengan berapa tuh? 38 bagi 2. Berapa guys? 19 ya? Iya sih. 38 bagi 2. 19 benar guys, ya 19 berarti ya udah, berarti umurnya si Hussein itu 19 ya kan, waktu tahun 2003 nih, ini tahun 2003 umur Hussein itu 19. Yang ditanya di soal itu umurnya si siapa tadi,
Umurnya si Husein pada tahun 2020. Ya udah pada tahun 2020, ini kan 2003 nih. 2020 berarti umurnya nambah berapa tahun? Ya nambah 17 tahun ya kan. Ya berarti tinggal 19 ditambah 17, yaitu umurnya 36 ya guys ya, umur si Husein. Maka jawabannya itu yang Oke ya guys ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 36 nih, ada narasinya ya. Jadi kita langsung baca soalnya aja nih. Yang ditanya itu selisih jumlah sampah urutan ke-10 dengan urutan ketiga. Nah, urutannya udah diurutin semua nih, gampang ya. Urutan ke-10 berarti si tarakan 124 ton, tulis aja 2 ton. Selisih itu berarti dikurangin kan sama urutan yang ketiga penurunannya, yaitu 40 ton. 40 ton. Ya udah tinggal dikurangin guys, 124 dikurangin 40 berapa tuh? 80 8 120 84 berarti ya, 84 ton. Ini gampang sih guys ya, 84 tuh berarti jawabannya yang B gitu doang sih. Oke ya guys ya, nomor 37 juga gampang ya guys ya. Ini ada datanya di sini. Intinya di soal itu ditanya selisih lagi nih persentase responden yang meningkatkan penggunaan sosial media digital yang tertinggi dengan yang terendah. Yang tertinggi, nah kemudian ini udah diurutin ya guys ya. Nih yang tertinggi media sosial sama yang terendah itu di berjualan di e-commerce. Ini tuh kalau agak nggak kelihatan ya, sebenarnya ini 54 sama yang paling rendah tuh 45. Selisih ya dikurang aja guys ya, nomor 37 mah gampang ya. Udah tinggal tadi berapa, 54 dikurangin 45 sama dengan 9. Udah selesai jawabannya yang A. Nah gitu doang ya, easy. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Nomor 38, bilangan 0 adalah elemen identitas operasi penjumlahan. Karena bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Serupa dengan bilangan 1. Identitas untuk perkalian ya, karena berapapun yang dikali 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Berdasarkan abstraksi yang sudah diberikan, apa elemen identitas U gabungan dari himpunan A? Ini gak usah bingung teman-teman ya. Ini identitas dari gabungan untuk himpunan A. Himpunan teman-teman dinyatakan dengan ya ini ya, jawabannya antara yang A sama yang D. Kayak intinya mana jawaban yang benar? Nah, identitas itu berarti diri dia sendiri teman-teman ya, dari himpunan si A. Kalau jawabannya A ada angka nolnya, ini bukan gabungan atau himpunan dari A. Karena himpunan A itu yang mana sih? Yang nggak dijelasin apa-apa. Berarti ya itu himpunan adalah identitas dari diri dia sendiri. Berarti jawabannya yang D, itu doang sih. Oke ya guys ya, kita bahas soal nomor 39. Jadi luas kebun Jack sama dengan luas kebun Claire. Namun kebun Jack berbentuk persegi, sedangkan kebun Claire berbentuk lingkaran. Jika keliling kebun Jack adalah K dan jari-jari kebun Claire adalah R, pernyataan manakah yang benar? Oke, berarti kita bikin persamaan seperti biasa ya guys ya. Jadi nomor 38, luas kebun Jack sama dengan luas kebun Claire. Luas kebun Jack persegi, kebun Claire lingkaran. Berarti luas persegi sama dengan luas lingkaran ya. Luas persegi kan rumusnya S kali S ya, sisi kali sisi ya guys sih. Sisi kali sisi atau S kuadrat berarti kan. Mana luas persegi, luas lingkaran itu pi R kuadrat. Oke, berarti sama ini bisa kita ubah teman-teman. S kuadratnya dihilangin, kita bikin akar ya guys sih. Ya kan, kita akar. Ini juga kita akarin teman-teman. Berarti S kuadrat diakarin tinggal S doang ya. Ini pi akar pi R kuadrat berarti R akar pi ya, pi nya tetap ya diakarin. Oke, berarti S sama dengan R akar pi. Kemudian jika diketahui keliling dari kebun yang persegi itu K, ya kan. Terus yang ditanya di soalnya apa tadi? Pernyataan manakah yang benar? Ya udah, berarti K itu keliling persegi itu kan berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Persegi ada 4 kan, berarti 4 kali sisi atau 4S gitu kan. K sama dengan 4 dikali S-nya yang tadi, kita substitusiin aja. R akar pi. Dah, ada gak jawabannya? K sama dengan 4R akar pi. Yang ini jawabannya guys ya, maka jawabannya yang C. Oke guys ya, kita lanjut lagi untuk soal nomor 40. Ini ada datanya, ada tabelnya ya. Teksnya juga, narasinya cukup panjang. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Yang ditanya berdasarkan grafik, jika Sulawesi Selatan berhasil menyerap 140.000 karyawan difabel, maka apa yang terjadi? Berarti kita lihat nih, Sulawesi Selatan itu di sini ada ini ya 75.000. Katanya jika berhasil menyerap 140.000 lagi nih karyawan, berarti tinggal tambah aja ya 140 ditambah
75.000, sekitar 215 ribuan ya. Berarti kalau benar bisa menyerap segitu dengan 215.000, maka dia ada di posisi di bawah Jawa Tengah ya, berarti 3. Dan dia naik ke posisi yang keempat harusnya ya, Sulawesi Selatannya. Oke, sekarang kita baca pernyataannya. Yang benar yang mana? Yang A. Provinsi Jawa Barat menjadi urutan pertama. Emang iya ya, saya tetap ya. Intinya Sulawesi Selatan yang berubah ya kita lihat. Berarti cari yang perubahan yang dipengaruhi oleh Sulawesi Selatan. Jawa Barat pertama tetap kan nggak capai karena Sulawesi cuma bisa ke posisi 4 tadi. Berarti yang A ya bener sih, cuman ya bukan itu akibat dari Sulawesi Selatan menyerap 140.000 karyawan gitu. Berarti jawabannya bukan yang A. Yang B, Provinsi Jawa Tengah akan naik urutannya. Yang nggak ngaruh teman-teman ya, Jawa Tengah kan nggak bertambah nggak berkurang ya, maka dia yang nggak berubah posisinya. Oke, yang B salah. Yang C, Provinsi Sulawesi Selatan turun. Nah padahal kan dia menyerap kan, berarti artinya dia naik peringkatnya ya dong. Yang tadi kita lihat Sulawesi Selatan dari peringkat 7, harusnya kalau menyerap 140.000 dia di posisi keempat, ini malah turun. Lebih ngaco teman-teman ya. C juga salah. Yang D, Provinsi Banten akan berada di urutan kelima setelah Sulawesi Selatan. Nah tadi Sulawesi Selatan urutan ke-7 menyerap 140.000, itu jadi 215, berarti dia di posisi keempat, otomatis Banten turun jadi posisi ke-5. Maka opsi yang benar adalah yang D ya, yang sesuai. Oke guys ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 41. Ini ada panjang lah teksnya. Ini sama sih teks yang manajer laki-laki perempuan itu ya. Laki-laki lama-kelamaan tiap tahun yang jadi manajer akan berkurang, sementara perempuan yang jadi manajer lama-kelamaan akan bertambah. Sama kayak teks-teks yang sebelumnya sih. Jadi kita akan coba langsung ke pertanyaannya aja ya. Di soal nomor 41 itu pertanyaannya berdasarkan grafik berikut adalah pernyataan yang tepat. Oke, tinggal kita baca satu-satu. Yang A, pada 2017 tingkat kepercayaan terhadap perempuan mengemban sebagai manajer berkurang. Otomatis salah teman-teman ya, karena konteksnya tadi kalau laki-laki yang berkurang sementara perempuan yang bertambah jadi manajer. A, pasti salah. Yang B, pada tahun 2018 90% jabatan manajer dipegang oleh laki-laki, itu juga salah ya. Di teksnya ada teman-teman, ada sekitar 70%-an, maka yang B udah pasti salah. Yang C, pada tahun 2018 tingkat pekerjaan laki-laki mengemban tugas lebih rendah dari perempuan. Ini juga masih salah ya teman-teman ya. Di teksnya juga udah ada, teman-teman bisa baca juga yang sebelumnya. Yang D, pada tahun 2017 tingkat kepercayaan terhadap perempuan itu mengemban tugas manajer itu bertambah tapi nggak sampai 30%. Itu ya benar teman-teman ya. Karena di tahun 2017 itu sekitar 27% perempuan yang menjadi manajer, dan itu nilainya naik dari tahun sebelumnya. Maka jawaban yang tepat itu yang D ya. Jadi tinggal dibaca aja kalau yang ini. Oke guys ya, kita lanjut lagi nomor 42. Semua tempat itu ya, tempat duduk sebuah bis telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Pada halte berikutnya ada 12 orang yang turun dan 4 orang yang naik. Berapa jumlah tempat duduk yang kosong jika semua penumpang telah duduk? Oke, gampang ini ya guys ya. Kita bisa bikin rumusannya. Berarti awalnya bisnya itu penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Artinya 5 orang ini nggak kebagian tempat duduk gitu kan ya, karena udah penuh. Terus di pemberitaan selanjutnya ada 12 orang yang turun nih. Nah berarti dari 5 orang yang berdiri 12 turun ya kan. Berarti kalau kita kurangin 5 dikurang 12 itu berarti ada 7 ya guys sih. 5 turun nih ya kan, 5 turun. Nah itu enggak 12 turun kan, berarti 5 orang yang turun. Berarti ada 7 orang yang duduk juga turun gitu kan. Ada 7 orang yang duduk juga turun. 7 orang yang duduk dia turun. Berarti ada berapa yang kosong kursinya? Ya jelas berarti ada 7 yang kosong. Kemudian ada 4 orang yang naik lagi teman-teman. Otomatis dia duduk kan. 7 orang, 7 kursi yang kosong diisi oleh 4 orang. Berarti yang kosong tinggal ya 3 lagi gitu ya. Udah jelas teman-teman ya. Gampang ya ini mah ya. Soal nomor 42, maka jawabannya yang B. Oke guys ya, kita lanjut lagi di soal nomor 43. Katanya kecepatan Harry berlari adalah 3 kali kecepatan Zainal berjalan. Zainal menyelesaikan ujian pukul 11.30, kemudian berjalan pulang. Jika Harry menyelesaikan pukul 11.36 dan kemudian berlari mengejar Zainal, pukul berapa Harry tepat menyusul si Zainal? Oke, kita bikin rumusan seperti biasa ya guys ya. Berarti di nomor 47 ini katanya si Zainal selesai di pukul 11.30, kemudian di jalan. Kemudian Harry baru selesai di pukul 11.36, kemudian dia berlari. Dan kecepatan Harry ini katanya 3 kali lebih cepat daripada si Zainal berjalan. Ya udah, berarti bisa kita hitung nih selisihnya teman-teman. Kecepatannya si Zainal dan Harry. Berarti Harry kecepatannya itu si Zainal kan jalan dulu nih 11.30 ya kan. Berarti kecepatan Zainal itu 1/3-nya ya dong. Karena Harry 3 kali cepat. Berarti kecepatan Zainal itu 1/3-nya dari Harry. Nah mereka selesainya selisihnya dalam waktu 6 menit ya gak? 6
menit ya kan. Berarti 3 kali lebih cepat. Berarti 6 menit ya kan. Berarti jadinya dapatnya 2 ya. Artinya dia akan menyusul 2 menit setelah itu ya dong. Makanya dia akan catch up si Harry akan mengejar Zainal ketika waktunya udah dapat 2 menit. Berarti yang awalnya 36 ya kan, 2 menit berarti jadi jam 11.38, maka mereka akan papasan. Ya guys ya. Oke, jawabannya yang A. Oke guys ya, kita masuk ke soal nomor 44. Di sini katanya ada Pak Adit membeli 3 gerigen masing-masing 25 liter, harganya 600.000. Dijual dengan laba atau keuntungan 5% dari harga beli. Berapa hari kemudian ternyata harga minyak goreng turun nih. Sisa minyak goreng Pak Adit itu tinggal 21 liter dan dijual dengan harga 7.400 per liter. Berapa persen laba atau rugi Pak Adit setelah semua minyak goreng itu terjual? Oke teman-teman, ini agak panjang ya. Tadi kita tulis duluan ya, biar agak bingung ngitungnya. Jadi di sini katanya Pak Adit beli 3 jerigen masing-masing 25 liter, ada 3 ya, berarti 25 kali 3 gitu kan. Artinya Pak Adit punya minyak goreng sebanyak 75 liter, dia beli dengan harga 600.000 dan dia pengen dapat untung itu ngarepin 5% dari penjualannya. Kemudian di hari berikutnya turun harga minyak goreng jadi 7.400 per liternya, dan sisa minyak goreng Pak Aditya itu ada kebetulan 21 liter lagi yang perlu dijual. Berarti kita tunggu nih harga sebelum turun per liternya berapa. Berarti dia beli 600.000 dibagi 75 liter kan, artinya harga jualnya 8.000 per liter gitu kan ya, 8.000 per liter. Dia beli 1 liter itu harganya 8.000. Kemudian sebelum turun kan kejual tuh, katanya tinggal 21 liter dijual 7.400. Berarti sebelum turun pas harganya masih 8.000 gitu kan ya per liternya. Berarti kita hitung berapa liter tuh, ya udah tinggal dikurangin aja kan. Awalnya dia punya 75 liter dikurang sisanya 21 liter, terjual sebanyak 54 liter dengan harga 8.000 ya kan. Itu tinggal dikali, maka uang yang dibutuhin sama si Pak Aditya ini sebesar 432.000 ketika minyak gorengnya masih harga 8.000, masih normal gitu kan. Ini belum harga jual, tapi ini harga dia beli gitu tuh. Dia beli berarti 54 liter harganya 432.000 dan dia mengharapin untung 5% dari penjualannya. Berarti 5% berarti 5/100 gitu kan ya, dikali dia belinya 432.000 nih sebanyak 54 liter. Berarti dia dapat untung 21.600. Dia minyak goreng dia yang dia beli harganya 8.000 terjual 54 liter, dia dapat untung 21.600. Artinya pendapatannya dia totalnya harga belinya sama labanya gitu ya, jadinya 453.600. Nah, itu sebelum minyak gorengnya turun. Kemudian turun tuh katanya ya kan, tinggal 21 liter dijual 7.400. Ya udah, berarti setelah turun dia terjual 21 liter, harganya seliternya 7.400, maka dia dapat uang sebanyak 155.400. Ini setelah harga minyak gorengnya turun gitu kan. Berarti total uang yang dipunyai Pak Aditya dari sebelum harga minyak turun dan setelah harga minyak turun itu ya berarti awalnya tadi ya 453.600 ditambah sama harga setelah turun, itu cuma dapat 155.400. Totalnya adalah 609.000. Nah, sementara Pak Aditya itu beli minyak goreng tadi harganya 600.000 gitu kan ya. Artinya dia cuma untung ya 9.000 doang nih. Nah, berarti untung ya, bukan rugi nih. Berarti dia masih dapat untung walaupun cuma 9.000. Berarti tugas kita hitung untungnya berapa, ya udah. Berarti untungnya kan cuma 9.000 ya teman-teman ya. 9.000 gitu kan dibagi harga semuanya yaitu 600.000 ya kan, modal dia dikali 100% gitu. Berarti ini banyak yang dicoret, bisa ya saya 3 coret, 9 kali 100, 900 per 600. Berarti 900 per 600 gitu kan. 9 per 6 itu berarti berapa tuh? 3/2 atau 1,5% berarti keuntungan dari penjualan minyak goreng Pak Aditya. Berarti jawabannya yang untung ya, A ya. Ini yang A jawabannya. Oke guys ya, kita lanjut lagi soal nomor 45 nih. Kita di suatu kelas terdiri dari 40 orang siswa, diperoleh nilai rata-rata kelas 7 untuk matematika. Jika nilai 5 siswa tertinggi dengan rata-rata 8,5 dan 10 siswa terendah dengan rata-rata 6 dikeluarkan, berapa nilai rata-rata siswanya? Oke guys ya. Berarti kita bikin dulu nih rumusannya. Jadi katanya semestanya atau total sampelnya itu ada 40 siswa. Nah, 40 siswa ini dia dapat rata-rata nilai 7. Kemudian ada yang 5 orang nilai tertinggi
dengan rata-rata 8,5 dan juga ada 10 orang dengan nilai terendah dengan rata-rata 6, ini nggak akan kita masukin. Berarti tinggal berapa nih nilai rata-ratanya? Berarti nggak 7 lagi kan? Berubah jadi berapa tuh? Oke, kita coba. Berarti untuk ngitungnya ya udah, berarti awalnya 40 siswa ya kan? 40 siswa dengan nilai rata-rata 7 ya kan? Berarti 40 dikali 7. Ini awalnya, kemudian dikeluarin nih siswanya, itu sebanyak 5 siswa dengan nilai rata-rata tinggi 8,5 dikeluarin, berarti dikurang gitu kan ya, berarti dikurang 5 dikali 8,5 gitu kan guys. Itu kemudian dikurangin lagi 10 orang dengan nilai rata-rata terendah, ya dikurangin lagi, berarti 10 dikurangi 6 gitu kan ya, dikali 10 dikali nilai rata-ratanya 6 ya kan, dibagi total siswanya. Nah total siswa kan tadinya 40, dikeluarin 5 sama 10, 15, berarti 40 kurang 15 yaitu 25 gitu ya guys ya. Berarti ya udah, ini tinggal kita hitung aja nih, berarti di sebelah sini. Berarti ini ada 280 ya. Ini berarti 5 belakangnya tambah ya, sorry. Kurang ya. Kurang berarti komanya 5 di belakang ya, 2 42,5 berarti ya, dikurangin 60 gitu, dibagi 25 guys. Udah tinggal hitung nih, berarti ini dapatnya berapa tuh? 177,5 ya kan, dibagi 25, maka dapat nilainya yaitu 7,10 kalau dihitung guys. Ya udah, berarti dapat 7,10, maka jawabannya yang B.